A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa kembali pada ngaji yang ke-9. Kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu-ilmu yang diperlukan di dalam mendalami suluk atau mendalami tasawuf ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang tujuan-tujuan dan seterusnya, kita kali ini ilmu-ilmu apa yang perlu dimiliki agar ketika menjalani suluk atau mendalami tasawuf itu nanti bisa ada barokah dan manfaatnya dan juga tidak kesasar-sasar. Karena apa? Karena di dalam dunia suluk itu ada dimensi alam lahir, alam batin dan seterusnya itu. Jadi supaya bisa sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan seterusnya para ulama-ulama yang luhur yang diikuti, para imam dan seterusnya itu ya, para guru. Ilmu yang penting yang perlu dikuasai adalah tentang satu ilmu tentang tauhid. Itu mesti dan mutlak dimengerti sebelum kita bersuluk, belum mendalami kita tentang tasawuf, sebelum melakukan riyadhah yang gentur. Itu perlu kita memiliki ilmu tasawuf yang dasar-dasar. Apa yang perlu dikuasai diantaranya adalah bahwa kita harus meyakini dalam iman kita, yakin berdasarkan ilmu yakin, ilmu yang dipelajari dari Al-Quran, dari hadis, dari para guru, dari mungkin ya kita dengar pengajian bahwa Allah itu wujud atau ada. Allah itu ada. Tetapi adanya tidak bisa dilihat dengan kepala mata ketika kita masih di dunia. Nanti baru setelah di akhirat ada anugerah yang diberikan Allah sebagaimana keyakinan tauhid dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Bahwa keyakinan-keyakinan yang lain berbeda dengan ini, monggo itu dipenggalih sendiri, dirogoh sendiri, dipertimbangkan sendiri. Pertama adalah Allah itu wujud ada, tetapi adanya itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah yang ada ini di dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah kemudian memperkenalkan diri melalui nama-nama. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan asma-asma atau nama-nama. Biasanya nama-nama itu kaitannya dengan asma atau zikir asma. Zikir tentang atau menggunakan nama-nama. Misalnya Ahad, itu nama. Misalnya Allah, misalnya Al-Hayyu, misalnya Al-Latif, dan banyak nama-nama yang lain. Mengetahui nama-nama Allah ini sangat penting. Itu apa fungsinya di dalam perjalanan suluk itu? Yang pertama fungsinya adalah untuk zikir. Sehingga ada zikir asma. Baik itu menggunakan zikir Allah, atau ya Latif, atau ya Alim dan seterusnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru misalnya gitu. Yang kedua digunakan untuk munajat, Allahumma misalnya, Allahumma ahyini hayatan thayyibatan washkini ala syarabi mahabbati. Itu misal satu munajat atau doa dengan menggunakan nama ya Hayyu. Ahyini, hidupkanlah diriku hayatan thayyibatan, dengan hidup yang baik. Ada munajat-munajat yang lain. Yang ketiga fungsinya asma itu untuk dihayati. Jadi nama-nama yang kita kenal dalam Asmaul Husna itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar dan seterusnya. Itu dihayati di dalam hidup kita ketika kita melihat ahwal dan juga apa yang terjadi di dunia. Dihayati. Urip dihayati. Misalnya Allah ya Latif, lembut. Kalau kita sudah bisa merasakan kelembutan, keindahan-keindahan Allah dalam diri kita, artinya kita dapat menghayati asma itu. Yang kedua, Allah yang disebut tadi wujud, itu memperkenalkan melalui sifat. Dan juga af'al ya. Sifat dan af'al. Sifat itu bahwa Allah memiliki sifat misalnya welas asih gitu.
Nah, asma-asma Allah itu oleh para sufi dibagi ke dalam beberapa, salah satunya adalah asma yang menunjukkan sifat. Ada asma yang menunjukkan tentang zatnya, yaitu ahad. Misalnya Allah, itu menunjuk kepada zatnya. Ada yang menunjuk kepada sifatnya, dan juga kepada af'alnya. Yang kepada sifat misalnya Ar-Rahman. Gitu. Menunjuk kepada sifatnya yang welas asih di dunia, kepada muslim, non-muslim, kepada yang taat, tidak taat, semua diberi rezeki. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim demikian juga menunjuk kepada sifatnya Allah. Terus yang menunjukkan zat tadi sudah kita bicarakan. Terus yang menunjukkan kepada af'al. Af'al itu misalnya khalaq, maha menciptakan gitu ya. Atau yang musawwir, yang maha membentuk. Itu berimplikasi kepada perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan Allah ini bisa kita pahami misalnya melalui takdir yang terjadi pada diri kita. Takdir yang terjadi pada diri kita itu biiradatillah, dengan iradanya Allah, kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah ini yang sudah terjadi kita nggak bisa mengubah lagi yang sudah terjadi ya. Tapi yang belum terjadi itu majhulun anna. Kita kan tidak tahu, makanya kita terikat dengan perintah-perintah menjalankan supaya sabar, tekun dan seterusnya itu. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa Allah itu wujud, punya sifat, punya af'al, kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah sifatnya kemudian difahami menjadi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Jaiz itu yang boleh dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Yang di dalam pujian-pujian sering kita dengar dan kita lantunkan, yaitu Allah wujud kita bako itu ya. Mukhalafatulil hawadisi, itu pemahaman-pemahaman untuk menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat gitu. Apa yang bisa difahami dari keseluruhan ini adalah di dalam perjalanan suluk perlu difahami manusia yang bersuluk mendalami tasawuf itu tidak akan bisa dan diperbolehkan melihat zatnya itu, tapi dia melihat sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya supaya direnungkan menjadi hikmah dan seterusnya itu. Jangan sampai kita berandai ingin melihat zatnya, tidak bisa. Itu memang batasannya dilarang itu untuk melihat zatnya. Makanya di dalam sebagian riwayat disebutkan tafakkaru fil khalq wala tatafakkaru fil khaliq, yaitu maksudnya zatnya. Berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan supaya kamu dapat merenung, mengambil hikmah, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Ini sangu yang penting yang perlu dikuasai, karena apa? Jangan sampai nanti kalau dalam perjalanan mendapatkan sesuatu anugerah mengandaikan bahwa zatnya Allah seperti apa. Karena apa? Zatnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa serupa dengan apapun. Itu harus difahami di dalam konsep tauhid, itu harus difahami begitu. Di dalam beberapa jenis anugerah itu nanti kan ada yang kita bicarakan, anugerah-anugerah misalnya mubasyarat, anugerah-anugerah yang disebut kalam batin, anugerah-anugerah yang disebut misalnya penglihatan batin. Nah, di dalam anugerah-anugerah ini penglihatan yang paling maksimal atau penyaksian yang paling maksimal itu tentang sifat, tentang asma, dan tentang af'al, bukan tentang zatnya, supaya tidak nanti kesasar. Kalau orang mengandaikan pada zatnya, dia akan dibuat kebingungan karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Sementara kalau hayal melihat itu kan melalui penggambaran yang dilihat dan digambar-gambarkan, ya seperti apa yang dilihat seperti ciptaan itu tidak boleh. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ilmu yang perlu dimiliki adalah ilmu tauhid, itu yang pertama. Iman, punya iman Allah itu yang memberikan cahaya kepada hati orang-orang mukmin. Itu harus dimiliki yakin Allah yang menolong, Allah yang akan membantu, Allah yang akan memberikan rezeki dan seterusnya. Tapi manusia muslim terikat dengan usaha-usaha. Takdir yang belum terjadi itu namanya majhulun anna, kita belum mengerti karena itu ada dalam ilmunya Allah. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa menasihati nafas saya sendiri dan juga bisa diambil manfaat bagi mereka yang mungkin mau
mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.